Tapi ada satu kesesatan yang sangat luar biasa yang tidak disadari orang Kristen, yang Yesus bilang hati-hati. Itu apa? Waktu saudara duduk di dalam gereja, puluhan tahun engkau duduk menjadi jemaat, tapi hidupmu gak pernah berubah, engkau sedang tersesat. Bilang amin. Kalau saudara baca di Alkitab, Yesus berbicara tentang pengajaran sesat. Yesus bilang hati-hati tentang pengajaran sesat. Yesus nggak berkata macam-macam di situ. Dia nggak bilang hati-hati ya kalau ada orang datang ngajak kamu berdoa di bawah pohon lalu ada asap-asap. No. Yesus nggak ngomong sesuatu yang lain. Dia bilang begini. Cuma satu tanda orang sesat itu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya apa saudara? Dari karakter, dari perbuatan kita. Cuma itu aja Yesus nilai kok. Nggak usah kamu bingung menilainya, Yesus bilang. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, sebab tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi saudara, Yesus tegaskan, cuma dari buahnya kau akan mengenal mereka. Lalu di ayat yang selanjutnya Yesus bilang apa? Makanya di hari yang terakhir akan banyak orang datang dan berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku menyembuhkan orang, aku berkhotbah, aku main musik, aku singers, aku WL, aku asyir setiap minggu, kolektan. Tapi Tuhan bilang, nyah engkau daripadaku, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Ada kesesatan yang sangat luar biasa yang terjadi di kalangan orang Kristen. Kau jadi Kristen puluhan tahun, tapi hidupmu gak pernah berubah. Kau terus cinta dengan dosa. Engkau terus hidup dalam hawa nafsu daging. Engkau terus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan engkau berpikir engkau aman. Ya, bahkan mungkin malaikat masih beserta. Masih ada doamu yang dijawab. Tapi saudara, ciri dari orang yang disertai Tuhan, hidupnya ada damai sejahtera. Dia tinggal dalam kebenaran, ada sukacita dalam dirinya. Nah kalau kau tiap hari hidupmu tidak beres, ya marah-marah dalam rumah tangga, pertengkaran, tidak ada damai sejahtera, suami istri ribut terus, kau sedang tersesat kau. Kau tidak menjadi pelaku firman. Orang yang berjalan bersama Tuhan. Makanya dikatakan ketika bangsa Israel mendengarkan ancaman yang mengerikan itu. Mereka bertobat, merendahkan diri. Dicopot semua perhiasan. Perhiasan bicara tentang kesombongan, keangkuhan, keakuan diri. Segala hal yang tidak berkenan perlu kita tanggalkan untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Karena Tuhan tidak berjalan dengan orang sembarangan saudara. Tuhan berjalan dengan orang-orang yang mau menghormati Dia. Yang hidup dalam kekudusan. Makanya saya itu melihat kehidupan. Kenapa jemaat itu hidup tapi hidupnya penuh penderitaan, persoalan, tantangan, masalah. Karena kau tidak sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi tiap hari konseling. Ya konseling terus. Saya mau bilang sama saudara ya, enggak usah konseling terus. Amin. Ya tiap ketemu pendeta konseling, ketemu gembala konseling. Pagi telepon bu saya mau konseling, sore bu saya mau konseling. Bosen ya lama-lama konsleting loh. Saya aja bosen loh ketemu jemaat tuh konseling terus. Kenapa saudara? Sebenarnya kalau kau baca Alkitab, semua masalah hidupmu itu ada di Alkitab. Semua petunjuknya ada di Alkitab. Kenapa kau harus konseling terus? Iya, jangan dipikir pendeta itu kurang kerjaan. Terus konselingnya masalahnya itu terus. Itu muternya di situ terus. Ya, Bu, saya mau konseling, sudah berat beban hidupku. Kenapa? Suamiku tuh loh Bu, nggak tobat-tobat. Doakan Ibu. Enak Bu Debi suruh-suruh doakan toh. Ibu enggak tahu suami saya enggak mau tahu suamimu. Tidak pengen tahu dan memang enggak mau tahu. Itu suamimu bukan suami saya.
Iya, nanti dia bilang, tapi dia selingkuh bolak-balik Bu. Saya sudah berdoa Bu sampai dia diselamatkan. Tapi sudah berulang kali begini Bu, tetap berdoa. Jawabannya masih juga, Ibu Debbie enggak rasa suami saya. Coba Ibu rasa suami saya, emoh. Kagak, terima kasih matur nuwun, tukar tambah kagak. Siapa yang suruh kau nikah dulu dengan suamimu itu? Ya kau kan sendiri. Nanti saya tanya begini, Ibu sudah baca Alkitab? Sudah. Ibu sudah temukan jawaban bagaimana menghadapi suami yang belum bertobat? Oh ada toh di Alkitab. Ibu sudah berapa puluh tahun jadi Kristen? Sudah lama dari kecil. Ibu gak pernah temukan ayat itu? Enggak, berarti ibu belum baca Alkitab. Ibu baca aja dulu, saya kasih ayatnya ya. Firman Tuhan berkata, hai istri-istri, jika engkau menikah dengan seorang yang belum bertobat, suamimu itu belum diselamatkan, maka engkau harus berdoa bagi dia dan tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, menangkanlah suamimu itu. Terus, oh ada tuh begitu. Nah, saudara, semua masalah hidupmu itu ada di firman Tuhan. Saya pelayaran ke satu kota. Bapak-bapak kejar saya, Bu saya mau konseling Bu, Pak saya ini hari ini khotbah 5 kali. Ya tapi saya mau konseling nanti ya kalau ada waktu. Bapak gembalanya datang. Itu ya Bu, kejar mau ibu mau konseling. Kenapa? Semua pendeta yang datang ke sini dia minta konseling. Ribuan Bu, bukan cuma ibu. Masalahnya apa sih Pak kok kayaknya dia tuh ditinggal istri sama anaknya. Istri sama anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Pelit, nggak pernah kasih duit sama istrinya. Oh begitu ya? Malah saya pengen ketemu. Habis selesai ibadah dia lewat. Bu, iya ya saya mau ketemu Bapak. Sini Pak, sini ya. Pas banget memang sini Pak. Kenapa? Mungkin saya pendeta terakhir yang dia konseling. Bapak mau ngomong soal apa? Itu loh Bu, anak istri saya tinggalin saya. Lah kenapa Pak? Masa ditinggal nggak ada? Ya memang sih gini. Bapak kasih duit nggak sama istrinya? Ya memang sih istri saya mengeluh katanya saya ini nggak kasih duit. Nah sekarang Bapak mau tahu jalan keluarnya dari saya? Telepon istrimu, minta nomor rekeningnya, transfer duit sama dia. Dia pasti pulang. Oh gitu ya Bu Debbie, stop konselingnya, kasih duit istrimu. Amin bapak-bapak. Tobat nih bapak-bapak ini ya. Ya kalau istrimu itu sudah marah-marah, ya jangan kau menuntut sama dia, ajaklah dia jalan-jalan keluar. Amin. Ibu-ibu ya. Amin ya. Gak usah kau menambah ketegangan di situ. Ini bapak-bapak mukanya sudah tegang semua ini. Iya loh saudara kan. Makanya ada satu kali suami yang pergi ke psikolog. Saya mau konsultasi, kenapa buat istri saya sih tiap hari marah, emosi, begini saya didiemin, gak pernah dipuji. Bapak mau yang obat luar negeri atau dalam negeri? Bedanya apa? Kalau obat luar negeri, tokjer langsung reaksinya terlihat. Istri Bapak bahagia. Kalau yang dalam negeri reaksinya agak lama sih, tapi sama-sama bereaksi. Kalau yang luar negeri, beli tiket Qatar 2. Ajak istrimu jalan-jalan sana ke Amerika. Pergi beli, oh enggak mahal ya, yang dalam negeri aja. Beli tiket ke Bali 2. Pergilah liburan kau sama istrimu. Ajak dia ke mall, beliin tas. Nggak usah pulang aja, ya sudah menderitalah kau seumur hidup. Seringkali kita ini sebenarnya sudah tahu jawaban dari persoalan dalam hidup kita ini. Apalagi kalau saudara baca Alkitab. Masalahnya pada malas baca. Baca aja malas, apalagi melakukan. Sudah tahu loh ndak boleh marah sama orang sampai matahari terbenam. Lepaskan pengampunan. Tapi nahan sakit hati. Sampai berbulan-bulan ndak bicara sama mertua, sama orang tua, sama anak, sama suami, sama istri. Ya kau bodoh sendiri, hidupmu pasti menderita.
Hidup kita ini menderita kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kebahagiaan hidup kita hanya ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Yang muda-muda di sini, sebelum kau masuk dalam malapetaka, kalau mau menikah itu berdoa dulu. Amin. Lo bener saya ngomong, jangan tertawa. Ya, apalagi yang anak-anak perempuan sekarang. Saya ini sudah tunangan, Bu, tapi kasar, suka pukul, putus saja. Tapi dia kaya, Bu. Nah, nih, karena bagi saya lebih baik menangis di atas Mercy daripada nangis di atas becak. Goblok kau, goblok. Ya, masa kau mau menikah mau menangis, biar di atas Mercy, kau menangis buat apa? Ya, mending naik motor tapi happy, amin. Bilang amin. Yang kau butuhkan tuh kebahagiaan, bukan kekayaan. Setelah kau pikir setelah dapat kekayaan terus hidupmu bahagia, enggak. Banyak orang kaya itu kasihan menderita. Saya ketemu banyak orang kaya duduk makan, nggak bisa makan, teleponan terus marah-marah. Saya yang ditraktir nih loh makan enak. Dia saudara, itu gimana? Kamu urus dong. Ya kalau bisa itu bagaimana lah urus nenek. Maaf ya Bu, ngurusi kerjaan. Baru mau makan tirit. Ya gimana? Kan saya sudah bilang maaf ya Bu. Kasihan kan? Ya kasihan. Itu yang Alkitab bilang orang fasik bekerja buat orang benar. Tuh? Iya tuh. Iya tuh. Dia susah bekerja marah-marah. Dia bayar saya gratis. Belum lagi saya pulang dia kasih amplop. Jadi yang bahagia yang mana? Itu terjadi saudara. Alkitab bilang orang fasik itu akan dipaksa bekerja untuk orang benar. Yang menikmati berkat itu orang benar. Makanya saudara kalau mau menikmati berkat Tuhan hiduplah dalam kebenaran. Jangan kau hidup dalam dosa. Anak-anak muda jangan jadi ani-ani. Perempuan-perempuan ya, karena kau suka mau menikmati kekayaan, kau jadi simpenan dapat uang dari om-om, bertobat. Om-om juga, jangan so jadi sugar daddy. Nanti kalau kau sudah tua kena diabetes jadi daddy sugar kau. Bapak-bapak sakit gula, diabetes. Bertobat ya. Bertobat, hidup ini lurus saja dalam firman Tuhan, amin. Dosa itu menghambat Tuhan bisa berjalan bersama engkau. Makanya dikatakan akhirnya mereka takut Tuhan tidak berjalan, mereka bertobat. Tanggalkan semua perhiasan yang mereka pakai. Mereka merendahkan diri, berkabung, berpuasa, memohon supaya Tuhan jangan tinggalkan. Kita akan berbahagia berjalan bersama Tuhan. Tapi kamu akan menderita ketika engkau hidup jauh dari Tuhan sekalipun kau Kristen. Ya, tinggalkan dosa Bapak Ibu supaya kita ini berbahagia. Sebenarnya goal dari kekristenan itu cuma apa? Waktu kita melakukan firman Tuhan, karena ketika Yesus datang, dia tidak tanya depositmu berapa. Dia nggak tanya rumahmu berapa, dia nggak tanya pelayananmu berapa, dia nggak tanya gerejamu sebesar apa. Dia cuma tanya, kamu hidup melakukan firmanku enggak? Melakukan kehendakku enggak? Ini loh goal dari kekristenan. Kita melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Musa berkata, Tuhan kalau engkau tidak beserta dengan kami tidak mau berjalan. Apakah kita juga seperti se-ekstrim itu dalam hidup kita? Kalau Tuhan gak beserta aku tidak mau berjalan Tuhan. Sekalipun ini kelihatannya rohani, saya tidak mau. Saya tidak mau kalau bukan Tuhan yang suruh. Loh saya ini saudara, orang udah tanya, Bu, Ibu buka gereja aja Bu, buka gereja Bu. Nanti saya mau pindah ke gereja Ibu Bu. Menurut saudara, saya ini cocok enggak buka gereja? Sudah cocok belum? Ada yang bilang belum ya? Siapa itu ya?
Ya, bagi sebagian itu mereka bilang, ibu buka gereja, saya mau pindah ke gereja ibu. Ya, beberapa juga teman hamba Tuhan, buka aja lah bu, ibu sudah waktunya lah buka gereja. Saya bilang apa? Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mau. Loh ada yang kasih kita gedung loh, pakai aja bu, ibu mau buka minggu, mau buka kapan, pakai aja. Ya, kalau secara manusia saya tergiur, ya saya punya kapasitas untuk buka gereja saudara. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Kan belum tentu kan. Lalu saya berdoa setelah pandemi dengan suami, Tuhan mau bawa kemana pelayanan kita. Ya saya dapat ayat, ya kamu lihat tuaian banyak tapi penuai sedikit. Maka kamu harus persiapkan para penuai. Saya bilang, lah saya mulai dari mana Tuhan, saya bingung. Ya, lalu saya dapat Tuhan bilang kamu buka sekolah yang untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu untuk jadi hamba Tuhan. Nah saya bilang loh Tuhan, saya ini bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Saya juga bukan orang pintar yang titelnya profesor, doktor, MT. Itu. Tapi ya Tuhan bilang saya nggak cari orang pintar, saya nggak cari orang kaya. Tapi aku mau cari orang yang taat melakukan apa yang aku mau. Jadi saya bilang sama suami, kita dapat visinya ini dari Tuhan. Ya udah kita bergerak, saya cari tanah saudara. Kalau pelayanan ke Surabaya naik mobil, kami mampir di Karanganyar, Tawangmangu itu untuk cari tanah. Tujuannya saya cari yang dekat gunung-gunung itu, karena kalau bikin sekolah Alkitab, sekolah misi gitu, hamba Tuhan tuh biar dekat-dekat gunung, dekat Tuhan ya. Kalau di kota dekat mall nanti jadi hedon dia. Tapi kalau di gunung tuh dia bangun pagi lihat gunung, ih dekat Tuhan toh. Lihat sungai Tuhan, dia lihat burung, dia lihat Tuhan. Pohon gitu. Lalu akhirnya kami cari saudara. Ada tanah yang harganya cocok, izinnya susah. Ada yang izinnya bisa, harganya tinggi. Saya itu siapin uang enggak seberapa karena memang saya bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Akhirnya saya bilang Tuhan kami sudah bolak-balik ke sini enggak dapat loh. Aku bukan enggak taat, tapi ya Tuhan tahu sendiri enggak ketemu. Tiba-tiba ada orang WA, Bu Debi saya dengar ibu lagi cari tanah untuk bangun sekolah. Saya mau persembahkan tanah saya kalau ibu cocok, tapi daerahnya di Semarang, Bandungan, di bawah gunung Bu, dingin. Saya pergi lihat sini gunung, sana gunung, situ gunung. Deket Tuhan banget nih tempat. Ya, saya cocok Pak. Ya udah kalau ibu cocok kita tanda tangan serahkan tanah itu ke yayasan. Waktu mau bangun, digambar-gambar di atas tanah 4.500 meter saudara. Saya dimajukan proposal pembangunan. Hah? Banyak ya? Saya pikir paling banter lah 1 M pembangunan. Lalu untuk isi semua apa 1 M. Saya siapin uang 2 M. Gini-gini saya siapin untuk Tuhan 2 M loh. Walaupun gini-gini loh. Maaf ya. Buat beli mobil Mercy dapat nggak? Dapat. Beli tas Hermes dapat nggak? Dapat ya. Tapi saya mau mendahulukan Tuhan. Ya, saya ini bersaksi depan saudara. Bukan buat kesombongan. Tapi kalau ada yang orang bilang sombong, silahkan. Emang gue pikirin. Kadang jemaat itu perlu disadarkan. Kita menyaksikan apa yang kita alami bersama Tuhan. Orang kaya tidak dinilai dari apa yang kau pakai. Tapi seberapa besar engkau taat dengan kehendak Tuhan atas hidupmu. Amin. Jadi jangan bangga kalau kau pakai semua bermerek. Tapi taburannya, kasihan deh loh. Malaikat aja yang tahu. Ya. Maaf saudara. Akhirnya saya lihat, banyak begini. Berkali lipat dari yang kita pikir. Iya Bu, jadi gimana? Saya bilang sama suami gini. Udahlah gampang, nanti kalau kita mau membangun. Nanti saya taruh nomor rekening di YouTube. Kan yang nonton Mesbah Syukur saya tiap pagi 50.000. Malam itu malam 50.000, yang pagi itu 75 sampai 100.000.
Bayangkan kalau rekeningnya jalan-jalan, saya pengumuman kan. Saudara Shalom, kita akan membangun sekolah misi. Yang mau menabur masuk surga semuanya ya. Silakan saudara alirkan rekening ini buat pembangunan. Lalu rekeningnya jalan muterin muka saya. Sampai yang lihat juga bingung gitu ya. Pusing deh lihat rekening terus. Saya bilang sama suami, gampang. Itu bayangkan 100.000. Taruhlah dia nyumbang 50.000 tok. Ya, hitung sendiri, jebol kalkulatormu. Waktu sudah mulai pembangunan, suami saya bilang, "Say, nomor rekening mana yang mau taruh di YouTube?" Aku doa dulu. Tanya Tuhan lagi. Orang yang berjalan bersama Tuhan selalu harus tanya. Walaupun di depan mata kelihatannya menggiurkan. Ya. Saya taruh nomor rekening, selesai sudah. Saya doa. Tahu enggak Tuhan ngomong apa? Terserah saudara percaya atau tidak Tuhan ngomong. Itu urusan saudara, bukan urusan saya. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen yang sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu masih bisa ngomong. Dia pikir Tuhan bisu. Lah ngapain kau sembah Tuhan yang bisu? Ya, ada kan orang dikit-dikit dengar suara Tuhan, dikit-dikit dengar suara Tuhan. Lah kalau kau nggak dengar suara Tuhan, kau dengar suara setan. Ada orang Kristen tuh lebih peka sama suara setan daripada suara Tuhan. Ya berarti kau tiap hari bergaul sama ngomong sendiri, jawab sendiri. Saya dengar Tuhan tuh ngomong gini, silakan kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube. Dan aku tidak ikut bekerja di dalamnya. Waktu saya mendengarkan ancaman yang mengerikan itu. Seperti bangsa Israel. Saya takut. Saya bilang sama suami, ndak usah taruh nomor rekening di YouTube saya. Kenapa? Tuhan ndak ikut bekerja. Ngapain kita bangun gedung mewah? Ngapain kita bangun gedung besar? Kalau Tuhan ndak ada di dalamnya buat apa? Buat apa saudara? Ya, gerejanya gede tapi nggak ada Tuhan dalamnya. Ya, jemaatnya banyak tapi nggak ada yang berubah hidupnya, sesat semua. Karena udah nggak ada Tuhan di dalamnya. Kita bisa punya rumah megah, tapi buat apa kalau nggak ada Tuhan di dalamnya? Hidup kita boleh wow, kita bisa pakai barang bermerek, mungkin 1M, jam tangan 3M. Teman saya pakai jam tangan MM. Saya tanya, Bu itu 28 jam ya? Puterannya, enggak Bu 24 jam. Oh tak pikir 28, kalau 28 aku mau beli biarpun 3M tak cicil. Karena waktunya 28 jam. Tapi ternyata sama cuma 24 jam, enggak jadi. Ada saudara, buat apa kalau tidak ada Tuhan di hidup kita tuh buat apa? Lalu saya bilang sama suami, aku enggak mau. Karena Tuhan tuh bilang gini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube, kamu tuh seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud sangat tahu bahwa dia menang dalam pertempuran bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasaku. Jangan lakukan itu. Tapi kalau mau silakan. Mungkin kamu akan dapat yang kamu butuhkan, bahkan lebih bisa. Tapi aku enggak ada di dalamnya. Saya takut saudara. Saya bilang sama suami, enggak usah. Banyak pertimbangan waktu itu. Iya kalau uang kita cukup sampai selesai. Kalau enggak cukup gimana? Malu saya udah bawa nama Tuhan lagi. Orang bilang buktinya enggak selesai mangkrak. Saya cuma berdoa Tuhan aku percaya kalau ini suaramu maka engkau yang akan bekerja. Enggak usah taruh nomor rekening. Saya ditelepon pemborong, Bu kita akan segera meletakkan batu pertama. Minggu depan ibu kesini bawa uang 400 juta. Saya bilang sama suami, di tangan saya ada uang nih 150 juta cash. Nantilah kita kumpul-kumpul kalau mau pergi ngambil di beberapa rekening bawa ke sana. Tiba-tiba saudara 2 hari sebelum berangkat ada ibu-ibu telepon, Bu saya mau antar es krim ke rumah ibu. Saya bikin sendiri loh, enak nanti ibu cicipin, minta alamat boleh? Oh iya Bu saya kasih. Ya saya juga enggak kenal ibu itu. Dia datang ngantar es krim, enak kan Bu? Iya enak banget Bu, ini saya tuh ada berkat. Tuhan suruh saya kasihkan ke ibu, ada uang 50 juta. Ya
Pokoknya untuk pelayanan lah, saya nggak tahu ibu lagi butuh apa. Oh iya, terima kasih ya Bu, berarti sudah 200 juta. Sehari sebelum berangkat ada orang telepon, Bu saya ini dari Kanada Bu. Saya disuruh Tuhan ketemu ibu sebenarnya sudah dari berapa bulan lalu. Tapi saya lihat ibu kesana kesini pelayanan. Jadi karena saya mau balik ke Kanada, bisa minta waktu ketemu. Saya mau ke Bandungan ini. Ya tapi ketemu sebentar aja di kopi apa mana. Datanglah saudara. Bu ini saya ada berkat 200 juta. Ya Tuhan suruh saya beri buat ibu untuk pelayanan. Dari Kanada loh. Bukan orang Serpong, bukan. Pastikan bukan orang Serpong. Orang Kanada. Dia antar, saya bilang, loh Pak, kok Bapak bisa? Sebenarnya sudah dari berapa bulan lalu saya ini bawa uang 500 juta. Itu tadinya semua mau saya kasihkan ibu. Tapi karena gak ketemu-ketemu, saya sudah kasih untuk gereja di Papua dibangun. Saya sudah kasih, nah ini tinggal sisanya. Saya merasa bersalah Bu. Oh Bapak enggak salah, enggak. Karena memang yang kami butuhkan cuma itu. Memang itu bagiannya Papua, bagian itu benar, sudah benar Pak. Jangan diintimidasi, Bapak bersalah. Ya Tuhan berbicara, tatap mata saya, pret lu. Iya, waktu saya terima uang itu saudara, Tuhan tuh ngomong begini. Kalau kamu buka rekening di YouTube, kamu ndak akan melihat hal-hal ini terjadi. Tapi karena kamu mau taat, maka aku Tuhan bekerja. Aku ikut terlibat di dalamnya. Lalu kami pergi saudara, pembangunan terjadi percepatan hanya dalam waktu 7 bulan. Sekolah misi itu selesai. Orang telepon, Bu saya dengar ibu bangun sekolah misi, saya mau sumbang material. Kamu hubungi saja pemborong saya ini nomornya, minta alamatnya. Saya gak pernah tahu orangnya. Ibu saya mau cumbang cat, saya punya toko cat. Saya mau kasih cat yang semua yang ibu butuh untuk sekolah. Hubungi pemborong saya. Bu saya mau sumbang lampu, AC, semua yang dibutuhkan. Hubungi pemborong saya, minta alamatnya. Semua. Sampai akhirnya terakhir pabrik kasur, sumbang kasur. Saya tadinya mau bikin anak-anak sekolah itu menderita hidupnya. Saya gak mau kasih kasur yang bagus. Karena saya dulu sekolah misi, saya tidur itu bantal pakai dus Indomie. Lah mereka ini dikasih spring bed baru. Saya dulu spring bed tinggal springnya, ndak ada bednya. Kalau bangun tulang sakit semua saudara. Ya tapi memang itu pembentukan. Ini mereka dikirim kasur baru dari pabrik plus bantal dan guling. Saya bilang gulingnya simpan di gudang. Calon hamba Tuhan ndak usah pakai guling. Karena di desa cuma ada batang kelapa. Jangan kasih dia guling, dia nanti pulang ke desa sudah enggak betah nanti karena sudah pakai guling di sekolah Alkitab. Saudara, tiba-tiba saya bilang sama suami, udah selesai sekolah mau pembukaan, belum ada furniture. Kita carilah pabrik furniture. Nanti kita tawar yang pekiran-pekiran itu apa? Sortiran yang cacat-cacat lah ya kan pasti murah harganya. Tapi ternyata Tuhan enggak mau. Belum kita melangkah cari pabrik, ada orang WA, Shalom ibu saya punya pabrik furniture di Malang. Ibu kapan main ke pabrik kami, ibu lihat semua katalog kami. Semua yang ibu butuhkan untuk sekolah misi. Kami disuruh Tuhan untuk isi semuanya di sekolah misi. Saya bilang, Pak ibu jangan dikasih karena yang kami butuh banyak. Nanti didiskon aja. Oh enggak boleh nanti Tuhan marah kami. Tuhan suruh kasih gratis. Bukan furniture ecek-ecek loh saudara. Yang terbaik Tuhan kasih. Setelah mau berjalan sekolah. Staf saya hitung Bu. Untuk 6 bulan asrama anak-anak sekian ratus juta. Banyak ya. Tapi ini proyek Tuhan. Berjalanlah sekolah. Angkatan pertama 30 anak dari Papua, dari Ambon, dari mana, dari semua. Hampir semuanya gratis karena memang mereka miskin. Masuk sekolah saudara. Begitu sekolah berjalan, pabrik tahu telepon kami setiap 2 minggu kasih tahu ya Bu 200 potong, tempe 200 biji.
Ada yang, Bu, kami punya peternakan ayam, setiap 2 minggu sekali 2 peti telur kami akan bawa ke sekolah. Beras disumbang, sampai nolak-nolak, jangan, beras masih banyak nanti berjamur. Kalaupun ada lebih, bagi ke panti asuhan. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan, engkau akan melihat kemuliaannya, saudara, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Sekarang sudah mulai angkatan kedua, ya. Dan saya melihat ketika Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, coba kita lihat 1 Samuel, saudara, apa yang firman Tuhan katakan kalau kita ini mengikut Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23 firman Tuhan berkata di sana begini. Ya, tetapi jawab Samuel, ya, 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. 1 Samuel 15 ayat 22 23. Tetapi jawab Samuel, ya, baca bersama. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara, ya, bangsa Israel ketika waktu itu mereka berbuat dosa, mereka punya duit, mereka beli kambing, sapi, domba dikorbankan darahnya untuk menghapus dosa. Dan Tuhan bilang, apakah kamu pikir Tuhan tertarik dengan persembahan korban-korbanmu itu untuk menghapus dosamu? Dia lebih tertarik dengan hatimu yang mau mendengarkan suaranya dan mau taat kepada firman Tuhan. Sebab mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ada sebagian orang berpikir ketika dia sudah kasih perpuluhan, pahalanya banyak. Ketika dia sudah ngasih persembahan, pahalanya banyak, maka semua dosa tertutup. No, saudara, engkau tidak akan pernah bisa menukarkan hidupmu dengan persembahanmu. Sebab Tuhan lebih tertarik dengan hati yang taat, dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Ya, jangan, saudara. Ada yang tanya, Bu, sekarang itu emang bayar perpuluhan wajib toh, Bu? Orang-orang pelit nih yang tanya begini. Ya, dan pasti nggak pernah ngasih perpuluhan memang. Jadi dia tanya, tapi kata pendeta itu nggak perlu, kata pendeta itu nggak perlu. Saya bilang, semua yang kau lakukan dengan iman dan didasari oleh hidup ketaatan kepada Tuhan itu pasti mendatangkan berkat. Sebaliknya, walaupun kau bayar perpuluhan miliaran, tapi hidupmu nggak taat, tidak akan ada berkat di hidupmu. Sebab ketaatan tidak pernah ditukar, bisa ditukar dengan apapun. Amin, saudara. Yang Tuhan mau itu ketaatan. Bagi Tuhan mujizat itu, saudara, waktu kau butuh, ya, makanya waktu saya bilang, Tuhan, saya ini bukan orang kaya, Tuhan bilang saya nggak butuh orang kaya. Ya, tapi aku butuh orang yang taat untuk melakukan semua proyek-proyekku di akhir zaman. Kita sedang berpacu dengan waktu, saudara. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Dengar baik, waktu satu saat kita menghadap Tuhan, dia tidak tanya berapa kekayaanmu. Dia tidak tanya berapa titelmu. Dia tidak tanya berapa hebat pelayananmu. Tapi dia akan tanya, berapa banyak kehendakku yang sudah engkau lakukan selama engkau hidup di dunia ini. Karena satu saat kita semua akan mati. Dan sekali lagi kalau saya bicara kematian, jangan lihat sama yang rambut putih. Ya, terus saudara pikir dia duluan ini. Karena tua itu bukan syarat mati. Sekarang semua orang bisa tiba-tiba mati. Ya, sepupu saya loh, umur 53 tahun. Mau pelayanan. Ya, saya disuruh maju ke depan nih tulisannya. Padahal saya sengaja mengundur karena panas di sini.
Ya panas nih lighting, nanti saya berkeringat, bercucuran loh saudara. Ya tapi enggak apa-apa, saya harus taat kepada multimedia di atas. Sudah habis ini saya basah kuyup ini ya. Jadi saudara ya sampai di mana tadi? Oh iya umur. Saya punya sepupu 53 tahun. Mau pelayanan, enggak ada sakit, sehat. Mau pelayanan, pusing tok. Ngomong ke suaminya saya pusing. Suaminya bilang gak usah pelayan dulu. Ah jangan, saya kemarin sudah latihan di gereja WL. Sampai depan gereja jatuh pingsan. Seminggu tidak sadar sampai akhirnya meninggal. Saya syok loh saudara. Sesimpel itu kematian. Cuma sesimpel itu. Hari-hari ini kita mendengar kabar-kabar, kemarin teman saya telepon, Bu adik saya meninggal Bu. Sakit apa? Enggak ada sakit, cuma hari-hari terakhir mengeluh asam lambung. Tiba-tiba meninggal. Saudara kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Yang muda-muda juga ini jangan sombong. Sekarang yang muda-muda banyak sakit. Stroke umur 21 tahun. Karena kau makan semua itu makanan-makanan yang meracuni, ya minuman-minuman yang meracuni, gulanya tinggi. Anak-anak muda sekarang sudah pada kena loh. Diabetes, sudah pada kena cuci darah, ginjal. Ya, karena kau makan semua yang tidak sehat. Tapi bukan itu yang penting. Yang terpenting selama kita hidup, apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Atau kita cuma hidup melakukan kehendak kita sendiri? Jangan pernah berjalan tanpa Tuhan saudara. Karena hidup ini terlalu berbahaya kalau tanpa Tuhan. Kita sedang mencari sesuatu apa di dunia ini. Sekaya apapun engkau tanpa Tuhan percuma. Semegah apapun gedung gerejamu tanpa Tuhan sia-sia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan. Rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan.
Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara.